Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pada kali ini saya ingin memberitahukan atau memberikan ilmu mengenai bagaimana caranya download OBS serta setting dan lain-lain gitu ya. Nah, kalian bisa langsung aja masuk ke browser kalian. Nah, di browser kalian ini kalian tinggal download OBS. Nah, di sini tinggal download OBS-nya ada paling atas. Kalian bisa download installernya aja gitu ya, bisa biar langsung download installer, terus kalian install seperti biasa dan nanti tampilan OBS-nya akan ada seperti ini. Kalian buka, pertama kalian buka itu tampilannya itu adalah ada settingan-settingan yang direkomendasiin oleh OBS-nya gitu. Kalian bisa pilih yang mana aja dulu, lewat-lewat aja dulu juga boleh. Nah, kita setting bareng-bareng nanti pas udah tampilan kayak gini. Nah, biasanya nih scene dan source-nya itu masih kosong ya. Nah, kita misalnya lanjut aja ke setting ya, abaikan aja dulu yang di sebelah kiri ini. Kita lanjut ke setting. Nah, di general ini kalian bisa bahasanya sesuaikan, ini English aja, demnya gitu ya, temanya gitu ya, saya lebih suka yang gelap gitu ya supaya nggak mantul ke cahaya ke muka. Nah, source-nya kalian bisa lihat juga, kalian bisa samain juga. Nah, ini sebenarnya default dari sananya ya kalau misalnya yang general. Stream kalau misalnya kalian mau streaming di mana aja gitu ya, misalnya di YouTube ya, paling seringnya di YouTube atau Facebook ya, karena sekarang Facebook juga udah bisa streaming gitu. Nah, outputnya itu adalah hasilnya itu seperti apa gitu, dari streaming atau pas recording gitu ya. Jadi kan ini OBS tuh bisa dipakai buat streaming atau recording. Nah, di streaming ini kalian bisa ubah samakan kayak gini atau menyesuaikan dengan spek laptop Anda gitu ya, atau kalian misalnya mau maksimal gitu ya, mungkin efek sampingnya adalah laptop Anda terlalu nge-lag gitu ya. Nah, jadi intinya yang untuk streaming ini kalian sesuaikan. Nah, ini pengaturan saya. Nah, laptop saya ini adalah laptop Asus ya, Intel Core i5, lalu Nvidia GeForce 930 MX dan RAM-nya 8 GB. Oke, untuk recording, nah ini recording pad itu adalah dimana kita akan meletakkan hasil recordingnya nanti gitu ya. Hasil recordingnya itu maksudnya tuh seperti ini gitu ya. Misal kita buka di di folder Explorer gitu ya, kita cari gitu kan di mana. Nah, ini saya nyimpannya di sini di video OBS. Nah, saya simpan semua rekamannya tuh ada di sini gitu. Nah, itu kan di sini tuh, saya user Asus ya, kalian tinggal browse aja lalu mau ditaruh di mana gitu ya. Nah, untuk recording quality-nya saya sarankan yang ini aja, high quality medium file ya, karena filenya biar nggak terlalu besar gitu, apalagi yang kalian punya storage yang terbatas gitu. Recording formatnya biasanya saya pakai MP4 karena lebih fleksibel gitu ya, di handphone bisa dibuka, di laptop bisa dibuka, di tab juga bisa dibuka. Nah, encodernya awal-awal encodernya itu adalah software 264, namun bila kalian ingin maksimal kalian pakai yang hardware. Nah, tapi kalau misalnya kalian nggak ada cartridge ya gitu, nggak pakai Nvidia gitu ya, cuma ada Intel doang di laptopnya, saya sarankan yang pakai yang software aja. Nah, kayak untuk output sudah, untuk audio kalian bisa menyamakannya juga, simple rate-nya kita paling tinggi, channelnya saya lebih suka mono. Kenapa? Soalnya supaya nggak berubah-ubah gitu suaranya tuh, antara kalau misalnya kita pakai headset atau kita nonton nggak pakai headset gitu. Bisa mono atau bisa stereo juga kalau misalnya kalian suka. Nah, lalu global audio output-nya di sini kalian default aja atau bisa lihat pengaturan yang saya di sini. Lalu meta decade-nya, decade rate dan peak meter rate-nya juga bisa disamakan, advance-nya juga disamakan, semuanya bisa disamakan. Kalau hotkeys itu untuk pengaturan lainnya. Nah, ini kita abaikan aja dulu ya. Soalnya ini untuk yang lebih pro lah gitu ya. Oke, untuk video resolution-nya kalian sesuaikan juga dengan komputernya gitu ya. Ini outputnya berapa, base canvas-nya itu berapa. Ini canvas tuh yang ada di sini ya. Canvas tuh ini. Nah, kalau outputnya itu setelah jadinya. Nah, saya sarankan untuk disamakan saja gitu. Kenapa? Soalnya kadang berubah-ubah gitu kalau misalnya beda
Nah, terus ini juga disesuaikan dengan spek laptop juga gitu. Nah, biasanya kalian bisa cek aja di display setting, kalian klik kanan lalu display setting. Tampilannya seperti ini kalau misalnya Windows 10. Kalian lihat di sini. Nah, berapa nih resolusinya ya? Kalian bisa samakan atau lebih tinggi dari itu lebih bagus gitu. Jangan di bawah itu karena nanti hasilnya bakal buram gitu. Downscale filternya saya pakai yang Lensos, atau misalnya kalian eh, mau yang lebih eh, medium gitu, kalian bisa yang area atau bikubik atau bilinear gitu ya. Saya lebih suka yang Lensos karena lebih tajam aja gambarnya gitu. FPS di sini adalah frame per secondnya ya. Jadi ada berapa frame setiap videonya gitu. Nah, di sini saya menggunakan yang 30, sebenarnya bisa 60, namun karena hasilnya itu kadang kurang maksimal karena laptop saya masih kurang mumpuni buat frame per secondnya 60, jadi saya pakai yang 30 gitu ya. Hotkeys ini adalah shortcut kalian gitu. Nah, untuk menggunakan hotkeys ini kalian run atau buka OBS-nya itu dengan run administrator gitu. Kalian tinggal klik kanan di aplikasi OBS-nya sebelum dibuka gitu, klik kanan lalu run as administrator. Nah, kalian baru bisa menggunakan hotkeys ini. Nah, di hotkeys ini kita bisa ngatur start recording dan stop recording itu pencet apa, F1 dan F2, pause-nya apa, unpause-nya apa, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, setiap scene juga, scene itu adalah setiap kanvas yang kita buat gitu ya. Nah, pencet apa supaya berubah gitu. Oke, advance. Di bagian advance ini generalnya proses priority-nya kita high-kan saja, apalagi kalau misalnya kita mau ngerekam aktivitas di kayak Google Chrome, kita mau kasih lihat yang Facebook atau yang lain sebagainya gitu, kita lebih baik pakai yang high. Kenapa? Supaya hasilnya itu maksimal. Dan high ini menggunakan CPU yang sangat besar gitu. Makanya kalau misalnya cuman Chrome aja masih bisa. Kecuali kalau misalnya mau game, kalian above normal juga udah cukup atau normal juga cukup gitu ya. Nah, untuk video rendernya di sini saya pakai DirectX 3D 11 ya. Ini sesuaikan juga sama yang kalian, kadang ada banyak. Nah, kalau saya cuma satu. Color formatnya saya ini, color space-nya ini, range-nya partial, recordingnya file name formattingnya ini, ya, tahun, bulan, dan tanggal, jam, menit, dan secondnya gitu ya. Nah, kalau di sini sih sebenarnya yang sebenarnya udah default gitu, yang kita rubah hanya general dan video. Bawahnya udah nggak perlu kalian ubah lagi, tapi kalau misalnya ada yang beda dari yang saya tampilkan, nah kalian bisa samakan aja dengan yang saya tampilkan sekarang gitu ya. Oke, setelah itu, nah kadang tenggelam kayak gini ya settingnya itu, kalian tarik aja ke atas. Nah, di sini ada apply ya, paling bawahnya ada apply dan oke. Kalian apply dulu lalu klik oke, dan hasilnya udah ada gitu. Nah, di sini kita lanjut bagaimana caranya kita ngerekam layar kita. Misalnya kita buat scene baru aja nih, kita mulai dari scene. Nah, ini scene ini sebenarnya ada di bawah ya, cuman bisa diatur-atur. Nah, bisa diatur-atur, saya lebih suka di pinggir ini. Nah, kalian cari aja yang menu scene, kalian plus aja ya, add, lalu misalnya scene-nya apa namanya, layar, hanya layar misalnya, hanya layar. Oke. Nah, di hanya layar ini pas kita baru bikin, tampilannya adalah kosong seperti ini gitu, kanvasnya masih kosong karena source-nya itu masih kosong. Kalau misalnya kita mau nampilin layar, nah kita pakai display capture misalnya namanya apa biar gampang, kita oke aja. Nah, display capture karena saya di sini saya menggunakan dua layar ya, dua monitor, jadi kayak saya bisa pilih display mana yang saya pakai gitu ya. Display 2 itu yang dipakai OBS ini. Nah, jadinya ngelooping gini. Kalau misalnya kalian cuman pakai satu layar laptop doang juga, kalian tampilnya bakal kayak gini, displaynya itu cuma display satu dan hasilnya tuh looping kayak gini, itu nggak apa-apa. Nanti pas kalian rekam, kalian start recording, kalian close aja, di minimize aja, jangan di close, di minimize, kalian mulai gerakan. Setelah itu kalian stop recording lagi gitu. Nah, misalnya kita pakai display satu ya, yang sebelah kiri ini, saya kursor di sebelah kiri. Nah, oke. Nah, ini kalian atur lagi ukurannya, samakan. Udah kayak gitu. Kalau misalnya kalian mau nambahin lagi video capture-nya gitu ya, kalau misalnya kalian menggunakan
cam gitu ya, kamera gitu, atau yang sekunder. Nah, di sini kalau misalnya kalian menggunakan yang sekunder gitu, kalian bisa milih source-nya apa gitu, device-nya apa. Nah, di sini ada OBS-nya juga, bisa virtual kamera ya. Di sini pakai yang bawaan, yang laptop. Nah, ini saya ya. Oke, ada saya. Kita klik OK dan kita bisa simpan di mana, biasanya kan kiri bawah gitu ya. Ini sedikit blur karena kamera laptop langsung ya, bukan dari kamera sekunder gitu ya. Nah, bisa tampilnya kayak gini, nanti hasil kerekamannya juga kayak gitu. Terus kita start recording aja gitu ya. Start recording, di sini juga ada pengaturan dari soundnya, sound dari desktopnya. Kalau misalnya kita main game kan ada suaranya, kita atur soundnya segimana. Lalu mic itu dari sini ya. Nih ini mic dari sini. Kalian bisa atur juga di sini. Nah, cara pengaturannya itu adalah ketika kalian ngomong paling keras itu paling sampai mana nih? Ini kan sampai kuning ini. Pokoknya jangan sampai melebihi yang merah ini gitu. Jadi kalian atur-atur aja sampai ketemu gitu batasnya belah mana. Nah, oke. Di sini juga ada fitur start virtual kamera. Kalau misalnya kita start virtual kamera, kita bisa menghubungkannya ke Zoom, ke Google Meet dan lain sebagainya gitu ya. Kita bisa menghubungkan apa yang ada di kanvas ini tampil di Zoom gitu ya. Nah, kan lebih keren lagi gitu ya. Oke, kita stop aja. Nah, kalau misalnya kita recording nih, contoh kita recording. Nah, kita record. Kita misalnya menjelaskan apa, kita buka apa, misalnya kita buka settingan di laptop, kita ngejelasin tentang settingan di laptop itu seperti apa, begini-begini. Misalnya sudah selesai, kalian stop recording dan hasil recordingnya ada di file OBS kalian. Nah, kalau saya ada di sini. Nah, paling yang ini gitu, hasilnya kayak gini. Nah, gitu. Nah, kita record, kita misalnya menjelaskan apa, kita Dan by the way, di sini saya menggunakan Bandicam sebagai screen recording kedua gitu. Soalnya kan kita nggak bisa ngerekam OBS-nya lagi gitu. Jadi saya menggunakan Bandicam untuk merekam OBS-nya gitu kan ya, biar lebih bagus gitu ya. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kalau misalnya ada yang belum dimengerti, ini abaikan saja. Pokoknya Bandicam-nya kita fokus di OBS. Nah, kalau misalnya kalian mau nutup device capture-nya, kalian tinggal klik aja ini. Kalau misalnya munculin lagi. Dan bagusnya OBS itu kita bisa secara live stream, kita bisa geser-geser kamera kita mau di mana gitu ya. Nah, oke gitu. Oke, tipsnya kalian bisa tinggal baca lagi manualnya, kalian baca-baca lagi, kalian setting, kalian utak-atik aja, sesuaikan dengan laptop kalian gitu ya. Karena setiap laptop itu kadang beda gitu. Apalagi di sini saya menggunakan Nvidia, kadang yang pakai Radeon itu beda lagi gitu ya. Ya. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat, dan bila ada pertanyaan kalian tinggal komen aja di bawah. Dan saya Nova Fauzan izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.